Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, dan Allah mudah-mudahan menjaga kita, kesehatan kita, dijauhkan dari segala wabah musibah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman satu ayat, dua ayat, sehingga kita bisa memaknai arti dari isi kandungan ayat-ayat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kita mengkaji tafsir Jalalain. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah untuk kita semuanya. Tafsir Jalalain adalah tafsir yang mana yang dikarang oleh seorang mufassir, dua imam, Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli dan Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakar As-Suyuti. Jadi satu kitab dikarang oleh dua orang ulama. Mudah-mudahan kita bisa diberikan istiqomah untuk membacanya. Amin ya rabbal alamin. Suratul Baqarah. Suratul Baqarati madaniyatun mi'atani wa sittun aw sab'un wa thamanuna ayatan. Suratul Baqarah, surat yang diturunkan di kota Madinah. Jumlah ayatnya yaitu 286, ada yang mengatakan 287 ayat. Jadi ayat Suratul Baqarah ini diturunkan di kota Madinah. Surah yang diturunkan di Madinah setelah hijrahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Surat Baqarah ini surat yang panjang. Ya. Baqarah artinya juga sapi. Insyaallah di ayat yang lain akan diterangkan kenapa dinamakan Suratul Baqarah. Begitu pula surat Baqarah ini mempunyai keistimewaan. Semua dalam ayat-ayat Al-Quran mempunyai keistimewaan masing-masing. Ya, yang penting kita mau membacanya, istiqomah untuk membacanya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bahkan sabda baginda Rasul, la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana tanfiru minal baiti alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Janganlah kau jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, yang mana rumah tidak pernah dibuat untuk berzikir, sholat, baik sholat sunnah maupun wajib, tidak pernah dibuat untuk membaca Al-Quran. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah kita kalau kita membacakan suratul Baqarah. Kita baca mulai ayat pertama sampai selesai. Insyaallah Allah akan menyelamatkan kita dari gangguan syaitan maupun jin. Kita baca dengan bacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'u bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan menyebut namanya Allah, sifatnya Allah, Ar-Rahmani, zat yang memberi kasih sayang yang tiada pilih.
Siapapun Allah berikan kenikmatan. Orang yang bekerja maupun tidak bekerja Allah berikan kenikmatan. Orang yang beriman maupun tidak beriman Allah berikan kenikmatan. Itulah sifat rahmannya Allah. Siapapun saja, ya, hambanya Allah, makhluknya Allah, Allah berikan kenikmatan. Tiada pilih-pilih. Orang yang bekerja maupun tidak bekerja, orang yang taat atau yang tidak taat, Allah berikan kenikmatan. Ar-Rahimi, dat yang maha kasih kepada orang mukmin saja ketika di akhirat nanti. Ar-Rahimi hanya kepada orang yang beriman akan mendapatkan ganjaran pahala surga tempatnya, yaitu kepada orang yang bertakwa. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Allah yang mengetahui dengan kehendaknya, yaitu pada lafaz Alif Lam Mim. Makanya dinamakan ayat mutasyabihat. Allah yang mengetahui dengan isi dalam ayat Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bi muradihi bidzalika. Allah yang mengetahui dengan ayat atau lafaz pada lafaz Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu. Dzalika ay hada, ini kitab yang dibaca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an yang dibaca oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dzalika yang dimaksud dzalika ini ay hadza, ini Al-Qur'an, Alkitab, ya. Tafsirannya ay hadza. Padahal dzalika itu menunjukkan isim isyarah, akan tetapi yang dimaksud dzalika adalah ay hadza, ini kitab yang diturunkan atau yang dibaca oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. La raiba ay syakka fihi innahu min indillah. La raiba, tidak ada keraguan sama sekali di dalam Al-Qur'an. Innahu min indillah, isisnya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, membaca ayat Al-Qur'an satu huruf saja pahalanya 10 kebaikan. Apalagi kita mau beristiqomah, mudah-mudahan bisa menjadi obat untuk kita semuanya, ya. Karena apa? Yang tadi, mudah-mudahan kita semua tidak ada keraguan atau la raiba, ya, la raiba fihi, la raiba syakka fihi, tidak ada keraguan sama sekali, yaitu di dalam Al-Qur'an di sisi Allah. Kemudian wa jumlatun nafi khabaruhu mubtada, yaitu lafaz la raiba fi, jumlah nafi. Dzalika wal isyaratu bihi li ta'dhim. Dzalika yaitu digunakan isyarah, yaitu dzalikal kitab. Dzalika itu isim isyarah yang menunjukkan mengagungkan. Makanya tadi dzalika ay hadza, ya, padahal dzalika itu menunjukkan arti jauh. Kemudian yang dimaksud ay hada, ini kitab, yaitu karena apa? Yaitu untuk mengagungkan, menggunakan lafaz dzalika. Kemudian tafsirannya ay hada hudan lil muttaqin. Hudan yaitu sebagai petunjuk, khabarun tsani ay hadi, yaitu sebagai petunjuk bagi siapa? Yaitu lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya la syakka fi, tidak ada keraguan bagi mereka orang yang bertakwa, ya. Ai as-sairina ila taqwa bimtithalil awamiri wastinabin nawahi bittiqaihim bidzalikal nar. Artinya muttaqin itu adalah berusaha
untuk menjadi ketakwaan dengan menjalankan perintahnya Allah, menjauhkan dari perkara-perkara yang dilarang Allah, melindungi dari siksaan api neraka. Jamaah yang dirahmati Allah, karena takwa itu ada 3 perkara, ya, atau mempunyai 3 tingkatan. Takwa orang yang beriman kepada Allah, iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, itu sudah bertakwa. Tapi ya, ia beriman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, kemudian meninggalkan syirik, pokoknya karena Allah, ya, sesuatu perkara pokoknya Allah, ya, meninggalkan syirik, tetapi ia masih melakukan dosa-dosa besar seperti zina, mabuk-mabukan, berjudi. Ini dosa besar. Tapi ia mempunyai keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulullah, bahkan meninggalkan syirikan. Tapi ia tidak bisa meninggalkan dosa besar seperti tadi zina, dosa besar. Tapi ini tingkatan takwa yang paling rendah. Kemudian takwa yang kedua adalah ia beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, meninggalkan dosa besar, bahkan meninggalkan syirik, meninggalkan dosa besar, tapi masih melakukan dosa-dosa kecil, ya, membicarakan orang, ya, menjelek-jelekan orang. Takwa yang kedua, ya, ia beriman kepada Allah, kemudian kepada Rasulullah, kemudian meninggalkan syirik, meninggalkan dosa besar, tapi masih mengerjakan dosa-dosa kecil. Ini adalah level takwa yang kedua. Kemudian yang terakhir adalah takwanya orang yang beriman kepada Allah, Rasulullah, meninggalkan syirik, meninggalkan dosa-dosa besar, meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Ya, perkara yang tidak manfaatnya ya banyak. Ya, perkara yang tidak ada manfaatnya, itulah level tingkatan takwa yang paling tinggi. Jamaah yang rahmati Allah. Kemudian alladzina yu'minuna, bagi mereka ciri-cirinya bertakwa adalah salah satunya adalah alladzina yu'minuna, mereka adalah orang yang beriman. Yusaddiquna, yaitu membenarkan di dalam hatinya, yaitu karena Allah, Rasulullah, dan bahkan melakukan hal-hal kebaikan yang nyata. Ya, iman tasdik di dalam hatinya, mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya, tasdik. Kemudian mengerjakan perkara yang nyata untuk dikerjakan. Itu adalah orang yang beriman. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat, mereka adalah orang-orang yang beriman kemudian mengerjakan amal-amal kebaikan. Alladzina yu'minuna, salah satunya adalah ciri-cirinya adalah orang yang beriman kemudian mengerjakan perkara-perkara yang nyata. Kemudian bil ghaibi bima ghaba anhum minal ba'thi wal jannati wan nari. Kemudian orang beriman tadi bil ghaibi, mengimani suatu perkara yang gaib, contoh seperti minal ba'si wal jannati wan nari, yaitu dibangkitkannya dari kubur, kemudian adanya surga, adanya neraka. Kan sekarang tidak bisa dilihat, makanya di antara bil ghaib ini adalah bima ghaba anhum, suatu perkara yang gaib. Di antara dari gaib tersebut adalah dibangkitkannya manusia dari kubur, kemudian jannah. Ini kan cerita di dalam Al-Quran, maka ini adalah suatu perkara yang gaib. Sebutkan wan nar, juga siksaan. Nah, ini adalah termasuk dari ciri-ciri orang yang beriman, yaitu muttaqin. Wa yuqimunas sholata, dan orang yang ayatuna biha bihuquqiha, yang mengerjakan, mendirikan sholat dengan hak-haknya. Ya, jadi sungguh sangat beruntunglah bagi mereka yang diberikan kenikmatan, yaitu Allah Subhanahu wa taala menggunakan amal ibadahnya,
menggunakan anggota badannya untuk melakukan ibadah sholat 5 waktu. Jadi sungguh beruntung bagi mereka, anugerah yang sangat besar sekali. Karena banyak orang yang diberikan kesehatan tapi tidak mau beribadah sholat. Ya. Jadi sangat-sangat beruntung sekali. Ya, sangat kenikmatan yang anugerah yang tiada bandingannya bagi mereka dan kita semuanya. Mudah-mudahan selalu istiqomah menjalankan sholat 5 waktu. Kelihatannya kalau diucapkannya ya ringan, tapi kalau orang itu ketika ada mendengarkan azan dan seterusnya susah atau malas untuk mengerjakannya. Nah, ini begitu pula kenikmatan rezeki, begitu pula kenikmatan kesehatan. Ada pula yang sakit ingin sembuh, kemudian ingin mempunyai hajat, kalau sudah sembuh ingin sholat. Begitu pula orang yang diberikan kesehatan tapi tidak mau sholat. Ya ini, ya salah satunya adalah ciri-ciri mereka orang yang beriman adalah wa yuqimunas sholah muttaqin. Ciri-cirinya orang muttaqin adalah mau mendirikan sholat kewajiban 5 waktu. Wa mimma razaqnahum a'tainahum yunfikuna fi ta'atillah. Dan sebagian Allah telah memberikan rezeki kepada kita, kemudian orang itu menggunakan rezeki yang sebagian dari rezeki dari Allah kemudian digunakan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang yang diberikan rezeki yang lancar, sungguh beruntung sekali mereka yang menggunakan rezekinya untuk di jalan Allah, untuk membangun TPQ, madrasah, ya fasilitas yang sifatnya menjadikan sedekah jariah, beruntung sekali. Nah, ada pula orang yang ya kaya tapi pelit juga banyak, ya tapi beruntung sekali mereka yang mempunyai kekayaan, yang mempunyai lancar rezekinya, kemudian rezekinya tersebut digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat beruntung lagi bagi mereka, walaupun tidak diberikan rezeki yang banyak, tapi masih berusaha untuk menyedekahkan, menginfakkan, yaitu berlomba-lomba hartanya untuk di jalan Allah. Salah satunya adalah untuk berjihad kepada Allah, yaitu membangun madrasah, TPQ, dan seterusnya, pondok pesantren. Itu adalah termasuk jihad fisabilillah. Karena apa? Yaitu berupa kekayaan yang diberikan oleh Allah. Ya, itu pula orang yang kaya. Sebagian Allah memberikan rezeki dunia ini kepada kita, orang yang lancar usaha rezekinya, kemudian mereka menggunakan di jalan Allah. Itulah termasuk dari salah satu ciri-ciri orang yang muttaqin. Karena ada pula ya, begitu pula dengan sedekah. Ya, hukum sedekah itu adalah sunnah. Ya, hukum sedekah itu adalah sunnah. Kita bersedekah, walaupun itu segelas air putih, walaupun itu sebotol aqua. Begitu pula sedekah dengan uang, ya tidak melihat dengan nominalnya, tapi itu adalah hukum sunnah. Dan sedekah itu bisa hukumnya wajib. Kalau ketika melihat seseorang tetangga kita kelaparan sampai mau meninggal, maka hukumnya wajib bagi mereka yang mempunyai harta benda untuk memberikannya, memberi makan. Dan sedekah itu bisa haram hukumnya kalau uang itu digunakan di jalan kemaksiatan. Makanya di sini wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebagian mereka diberikan rezeki oleh Allah, kemudian rezeki itu digunakan di jalan Allah. Sungguh beruntung sekali, kenikmatan yang banyak. Karena apa? Kelak di yaumul qiyamah nanti ketika kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala harta kita, harta yang diinfakkan oleh Allah, maka kita pun tidak mempunyai beban. Tetapi sebaliknya bagi mereka yang karunia ini diberikan rezeki oleh Allah, tapi rezekinya digunakan di jalan kemaksiatan, summa na'udzubillah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika ayil Qur'ani.
Dan orang-orang yang beriman dengan Al-Quran yang diturunkan oleh baginda Rasul, ilaika Al-Quran, yaitu mereka yang beriman kepada ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu termasuk adalah ciri-ciri orang yang beriman, yang bermuttaqin, yang bertakwa adalah mereka orang yang beriman, mengimani ayat-ayat Al-Quran, mengimani ayat-ayat Al-Quran, bahwasanya ayat Al-Quran itu adalah diturunkan atau mukjizat bagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma unzila min qablik. Dan begitu pula beriman pula kepada ayat-ayat atau kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, yaitu ayat Taurati, yaitu Taurat wal Injili wa ghairihima. Termasuk dari muttaqin, ciri-ciri orang yang bertakwa lagi, yaitu mereka mengimani adanya kitab, yaitu selain Al-Quran, yaitu ada kitab Taurat wal Injil dan sebagainya. Wabil akhirati hum yuqinun ay ya'lamuna. Dan mereka beriman lagi adanya yaitu hari kiamat nanti, yaitu mengetahui. Baik ulaika ala hudam bir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bagi mereka yang disifati dengan sifat-sifat yang di atas, mereka adalah orang yang mendapat petunjuk dari Rabb-nya, dari Allah. Ya, mereka seperti siapa? Seperti tadi, orang yang mengimani, menjauhi dari perkara-perkara kemaksiatan, ya, dengan takwanya, mendekatkan diri dengan ibadahnya, menjauh dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah demi melindungi diri dari api neraka. Kemudian orang yang membenarkan dengan hatinya dari perkara-perkara yang gaib, seperti dibangunkannya dari kubur, adanya surga neraka dan seterusnya. Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu adalah mereka orang-orang yang disifati dengan sifat seperti yang di atas. Itu adalah petunjuk dari Allah. Wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang yang beruntung. Al-faizuna bil jannati an-najuna minan nar. Beruntung bagaimana? Beruntung yaitu mendapatkan balasan dari Allah, yaitu surga, selamat dari siksaan api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah formula pembukaan dalam tafsir Jalalain, yaitu surat ayat 1 sampai ke 5. Mudah-mudahan untuk mengingatkan kita semuanya, kita selalu mudah-mudahan diberikan istiqomah oleh Allah untuk selalu mengaji, membaca ayat-ayat Al-Quran, sehingga kita bisa tanamkan di dalam hati kita, dan kelak yaumul qiyamah nanti tentunya bisa memberikan kebaikan untuk kita, yaitu syafaat. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.